Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari Taiwan, di mana salah seorang pahlawan devisa dari Purwodadi dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung. Dia meninggal mendadak. Berikut informasi yang valid ya. Kabar duka kembali datang dari Taiwan, di mana salah seorang PMI Taiwan yang bekerja di kawasan Taipei Daan dikabarkan meninggal dunia kemarin Jumat 25 Juni 2021. PMI yang akrab dipanggil dengan sapaan Mbak Ana atau Mbak Sari ini asal Purwodadi diketahui tidak mengalami sakit sebelumnya, tidak pernah mengeluh, bahkan masih bekerja seperti biasanya dan ditemukan meninggal dunia di kamarnya oleh majikannya saat akan dibangunkan oleh majikannya pada Jumat pagi ya. Ketika dibangunkan majikannya, dia tidak bergerak lagi, tidak bisa bangun dan dicek tidak ada denyut nadi, dan akhirnya dipanggilkan dokter, dipanggilkan ambulan dan dilaporkan ke polisi bahwasanya Mbak Ana ini telah meninggal. Nah, temannya Mbak Ana, Mbak Tari ya, kabar meninggal ini pertama kali diinfokan oleh Mbak Tari, temannya. Mbak Tari ini bekerja di apartemen sampingnya, di mana Mbak Ana ini di apartemen tingkat 4, sedangkan Mbak Tari ini di tingkat 3. Mereka sering bertemu dan jalan bareng sebenarnya. Dan malamnya itu masih baik bekerja, masih chattingan dengan dia. Saat dikonfirmasi, Mbak Tari yang juga mengabarkan di TikToknya ini ya, di live TikToknya ini, mengatakan kalau Mbak Ana sebelumnya tidak sakit sama sekali, bahkan malamnya masih chattingan dengan dirinya. Nah, menurut Mbak Tari, sebagaimana informasi yang kami peroleh, PMI asal Purwodadi tersebut memang memiliki riwayat asam lambung. Korban diketahui meninggalkan seorang anak di Indonesia dan juga suami yang di Indonesia. Anaknya masih kecil, bekerja di Taiwan untuk membantu perekonomian keluarga dan sekolah anak-anaknya sebagaimana tujuan kita semuanya ya. Nah, setelah dikonfirmasi oleh dokter, kemarin itu baru keluar ya tesnya, ternyata yang menyebabkan kematian Mbak Ana ini tidak hanya asam lambung, tapi heart atau serangan jantung ya, serangan jantung yang dialami dia. Nah, perlu kawan-kawan ketahui semuanya, yang dialami Mbak Ana ini itu sebenarnya adalah gejala jantung. Gejalanya memang mirip dengan asam lambung, karena kalau cuma asam lambung itu tidak sampai menimbulkan kematian mendadak, tapi kalau jantung ini itu bisa menyebabkan kematian mendadak ya. Nah, perlu diketahui GERD atau penyakit jantung memang cenderung memiliki gejala yang serupa, yaitu nyeri dada, muncul sensasi terbakar ya seperti panas. Tak jarang gejala penyakit ini disalahartikan sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Namun perlu diketahui, asam lambung naik tidak akan mempengaruhi jantung dan tidak akan memicu kematian mendadak. Nah, ini untuk teman-teman, jadi kalau asam lambung memang tidak bisa separah itu, tapi kalau penyakitnya seperti asam lambung itu bisa berarti GERD ya, atau serangan jantung ya. Nah, informasi ini juga dibilang Mbak Tari ya barusan, bahwasanya rumah sakit juga sudah menemukan penyebabnya, yaitu gejala ini hampir sama dengan serangan jantung ya. Nah, kami semuanya mengucapkan duka cita, semoga jenazahnya Mbak Ana ini bisa segera dipulangkan ke Indonesia ya, di tengah penutupan maskapai Taiwan ke Indonesia ini. Tapi semoga saja masih ada maskapai lain yang terbang ke Indonesia dan bisa dipulangkan ke Indonesia. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan hak-haknya Mbak Ana sebagai pekerja migran Indonesia itu juga bisa diperoleh dan semestinya dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan yang lainnya. Buat teman-teman, jaga kesehatan, apalagi yang ada di Taiwan ya, yang dimana saat ini terutama di Pingtung ini sudah mulai bahaya, karena di sana varian Delta atau varian India itu sudah mulai ada, sudah ada 6 orang yang terkonfirmasi. Penularannya sudah mulai penularan lokal. Jadi teman-teman yang ada di sana tetap jaga diri, jangan keluar-keluar kalau memang tidak penting, dan jangan sembarangan berkumpul atau menyentuh benda-benda yang di luaran sana, karena kita tidak tahu benda itu mengandung apa. Nah, sekian informasi ini, semoga arwah beliau diterima di sisinya dan mendapat tempat terbaik di sisinya.